dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Haleluya. Ini perkataan malaikat kepada wanita, ya, Maria Magdalena, Yohana, dan juga wanita bernama Maria, ibu Yakobus. Ya, mereka pagi-pagi mereka datang, rajin sekali ya. Subuh biasanya jam berapa tuh? Sebelum matahari terbit, ya jam 6 lah, jam 6. Mereka pagi-pagi, mereka bawa rempah, mereka ingin datang ke kubur Yesus. Dan mereka punya pikiran, ya Yesus masih ada di kuburan, Yesus sudah tidak ada. Tetapi saat mereka datang ke kuburan Yesus, ya batu yang guling itu sudah dibongkarkan, sudah dialihkan. Dan di situ terdiri ada dua malaikat. Dua malaikat berkata kepada wanita, ya Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan wanita yang lain. Malaikat ini sampaikan kepada mereka, Yesus tidak ada di sini. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Nah, saat ini wanita ini melihat, ya kuburnya sudah tidak ada. Mereka melihat ada malaikat. Ya, sampaikan message ini kepada mereka. Ya, tujuan malaikat ini sampaikan message ini adalah supaya beritahu kepada murid-murid Yesus, kepada semua orang bahwa Yesus sudah tidak ada lagi. Dan kita lihat di Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama, minggu itu, yaitu hari Ahad, ya hari pertama ya di kalender. Kalau biasanya kalau kita tengok kalender kita kan Ahad itu 7. Tapi yang sebenarnya ya kalau lihat kalender asli, Ahad itu adalah hari pertama, Sunday, right? Pagi-pagi pertama, hari pertama minggu itu. Ia mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Siapa ini? Yang selalu ikut Yesus. Ya, makan, tidur, berjalan, sudah melihat mukjizat Yesus. Siapa? Murid-muridnya Yesus, betul tidak? Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria, mereka apa? Boleh bantu saya? Mereka tidak percaya. Saya sendiri saja bacakah? Mereka apa? Tidak percaya. Bantu saya ya, saudara fokus. Saudara mungkin sedang ini lagi lihat banyak ayat. Saudara fokus perkataan tidak percaya. Saat saudara jumpa perkataan tidak percaya, saudara katakan apa? Tidak percaya. Alright, berikutnya. Markus ayat yang ke-12. Sesudah itu yang menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang daripada mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota, lalu kembalilah mereka. Right, Yesus sudah nampakkan kepada 2 murid ini dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu apa? Good job, right? Excellence. Alright, berikutnya Markus 16 ayat 14. Akhirnya yang menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela apa? Ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh kerana apa? Tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kalau saat kita baca Alkitab ya, kita tidak boleh macam baca, tapi kita harus perhatikan kata kunci, right? The key words yang sering diulang. Ya tadi kita lihat dari ayat 9, ayat 14. Ada satu perkataan yang diulang terus. Itu apa? Tidak percaya. Tidak percaya. Hey, sangat amazing ya cara Yesus ya menampakkan diri. Cara Yesus menampakkan diri. Cara Yesus memberitahu, right? The news, the greatest news. Berita yang terbesar bahwa hey aku sudah bangkit. Dia bermula daripada siapa? Maria Magdalena. Zaman itu budaya orang Yahudi, budaya ya zaman-zaman Yesus lah. Ya, kalau di mahkamah, ya saya sudah pernah sampaikan, kalau di mahkamah, ya biasanya yang menjadi saksi dalam jenayah atau perbuatan
kriminal, biasanya saksi daripada perempuan itu mereka tidak dikira lah. Oke lah, second witness lah. Jadi mereka budaya zaman itu mereka sangat pandang rendah dengan kesaksian wanita di mahkamah. Jadi dalam semua pribadi yang boleh dinampakkan, dia boleh pilih siapa? Dia boleh pilih mungkin saat itu menjadi senator Roma, ya, Pilatus. Right? Saat itu mungkin jadi orang-orang yang terkenal lah, mungkin ahli-ahli Farisi lah, mungkin orang-orang yang mungkin saat dia berbicara, saat dia bercakap, semua orang dengar. Tapi orang yang pertama, Yesus nampakkan diri adalah siapa? Maria Magdalena. Somebody did nothing. Apalagi Maria Magdalena ini apa? Masa lalu dia siapa? Masa lalu dia seperti apa? Masa lalu dia pernah kerasukan, bukan satu setan, bukan dua setan. Berapa setan yang pernah merasuk Maria Magdalena? 7 setan. That means masa lalu hidup Maria Magdalena, bukan Maria ibu Yesus, oke? Jangan confuse. Zaman itu banyak nama Maria, oke? Maria ibu Yakobus lah, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus. Tapi ini cerita tentang Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena masa lalu hidup dia pernah dirasuk, bukan satu setan ya, 7 setan. Saudara boleh bayangkan, orang kenal dia, wanita apa? Wanita yang pernah kerasukan setan. Kalau kamu selidiki, mungkin sebagian kita tidak pernah pengalaman lah. Tapi saya sebagai pastor, saya pernah ikut bapak saya melayani. Orang yang kerasukan setan itu, dia bukan perempuan yang cantik, ayu, ya kan? Bukan perempuan yang macam goals wanita yang saya inginkan adalah wanita pernah dirasuk setan. Adakah laki-laki macam tu? Ya? Tahu, wanita yang pernah kerasukan setan macam orang gila. Ya, sikit-sikit lah macam ada orang gila kan. Orang gila kan rambutnya tidak tersisir, ya kan, ketawa-ketawa sendiri, ya kan, jalan-jalan macam bajunya tidak bersih, bajunya compang-camping, ya kan. Tapi bezanya orang gila dengan orang kerasukan setan, orang gila kan masih, abang, ya kan. Saya suka jogging kan, ada selalu lah Gian perempuan yang suka kacau saya kan. Abang lari di rokok kah? Saya tak ada jawab, saya cakap tak ada. Ya kan, saya cakap macam ni, tak ada. Saya tidak mau jawab, nanti kalau saya jawab dia ganggu saya setiap pagi, saya jogging. Kan? So, tak ada orang mau dekatin, yang orang-orang yang kerasukan orang gila, apalagi wanita kerasukan setan, ya kan, Wilson, ya kan, ada orang yang mau dekat. Maria, orang yang bukan saja wanita, ya zaman itu sudah dipandang rendah, apalagi punya masa lalu yang tidak beres deh, masa lalu yang ya memalukan lah. Tetapi the first person, orang yang dipilih adalah wanita ini. What does mean? Right? Seberapa rusaknya hidup kita, ya masa lalu kita, ya apapun kehidupan kita, kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, ya saya tak seperti orang lain, saya orang yang paling kecil, saya orang yang tidak berharga, saya punya masa lalu yang begitu banyak kejahatan, begitu banyak perbuatan yang saya tidak bangga. Tapi asal kita mendekat kepada Yesus, asal kita memberikan hidup kita kepada Yesus, Tuhan dapat pakai. Amin. Tuhan dapat pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Haleluya, bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk kebanggaan diri kita sombong. Tetapi Yesus memilih Maria Magdalena untuk sampaikan berita ini kepada murid-murid Yesus. Berita ini bukan ditujukan untuk kita simpan, bukan untuk Maria simpan, untuk saya tidak mau kasih tahu orang lain. Tetapi tujuan disampaikan berita ini adalah untuk supaya dia share, ya, supaya dia repost. Dan itu yang lakukan Maria. Apa yang terjadi saat dia sampaikan ini kepada murid Yesus? Tidak percaya. Lalu Yesus sampaikan kepada bukan 11 murid Yesus, tapi salah satu 70 murid Yesus. Jadi murid Yesus dia bukan sekarang ada 12. Tapi dia ada juga 70. Ya kita lihat di Injil bahwa Yesus bukan sekarang 12. 12 itu adalah orang yang
hidup, makan, ya, tidur bersama dengan Yesus. So mereka full timer. Boleh paham ya, mereka full timer ikut Yesus. Tetapi 70 ini maybe mereka part time. Ya, mereka tidak dapat full time. Oh, saya masih ada istri, saya masih ada pekerjaan. Tetapi 12 murid Yesus ini full time. Mereka tinggalkan rumah mereka tinggalkan pekerjaan mereka tinggalkan kampung mereka untuk ikut Yesus. Tapi ada 70 yang mungkin part time ikut Yesus. Ya, mungkin masa free lah, weekend lah. Baru kita dengar khotbah Yesus atau ikut pelayanan Yesus, kita bantu pelayanan Yesus. Nah, dan Yesus nampakkan 2 orang daripada 70 murid Yesus. Ya, saat mereka perjalanan mau pulang kampung. Ya, mereka awal-awalnya mereka ke Yerusalem, mereka pikir bahwa finally kita find someone yang akan jadi raja kita, yang powerful, yang dapat mengalahkan bangsa Romawi, yang saat itu menjajah kita, yang menekan kita. Finally, Yesus yang kita tunggu-tunggukan. Tapi mereka lihat Yesus disalibkan, Yesus mati, dikuburkan. Dan mereka kecewa. Dan mereka sedang on the way pulang kampung. Dan Yesus nampakkan diri kepada mereka. Dan kedua orang ini melihat Yesus. Ya, mereka melihat Yesus awal-awalnya mereka lihat seperti orang biasa. Tetapi Yesus ketika memecahkan roti, mengadakan perjamuan kudus yang saat ini yang kita lakukan. Akhirnya mata mereka terbuka. Ada yang ahli Alkitab mengatakan mungkin saat dia memecahkan roti, mereka terlihat tangannya Yesus yang pernah dipakukan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saat Yesus memecahkan roti, mengambil perjamuan kudus, mata mereka terbuka. Dan akhirnya mereka sadar, dan saat mereka sadar Yesus, puff, tak ada, hilang. Dan mereka lari, mereka kembali ke Yerusalem memberitahu kepada murid-murid Yesus. Tetapi mereka tidak percaya. Kita lihat ada perkembangan. Mungkin dari kecil sampai wanita yang tiada apa-apanya, murid yang mungkin tidak paling dekat dengan Yesus, sampai Yesus menunjukkan dirinya. Itu sangat sedih ya, saya bisa lihat bahwa sebenarnya kalau sudah dua orang sampaikan berita Yesus, kebangkitan Yesus, seharusnya murid-muridnya percaya. Tapi mereka tidak percaya. Kadang-kadang Tuhan bicara dengan kita dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan bicaralah kepada saya. Oh, tiba-tiba dari surga, dari seperti apa yang dialami oleh Saulus, ya. Tiba-tiba ada cahaya, ya, langit terbuka, ada cahaya. Dia berbicara kepada Saulus, Saulus, ya, kenapa engkau menganiayakan aku? Kita berpikir mungkin Tuhan akan berbicara seperti itu. Tapi kadang-kadang Tuhan mau start daripada bisikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau start mungkin dari bisikan yang kecil dalam kehidupan kita. Mungkin juga Tuhan ingin memakai orang-orang di sekitar kita ingin untuk berbicara kepada kita. Tapi sangat sedih bahwa murid-murid Tuhan tidak percaya. Akhirnya kita lihat di ayat berikutnya, ayat yang 4. Dia menampakkan diri ke 11 orang. Yudas sudah tinggalkan Yesus. Dan Yudas menyesal, dia menjual Yesus, dia membunuh diri. Jadi tinggal 11. Ketika mereka sedang makan. Mereka lagi hotpot. Mereka lagi makan-makan. Right? Mereka sudahlah, macam mana lah kita nak balik kerja kah? Ya, mancing balik kah, brother? Kamu pergi mana? Mungkin balik kerja, pergi Yudea, pergi Samaria, pergi kerja. Mereka lagi makan-makan. Dan dia nampakkan diri saat mereka makan. Dan ia mencela. Kata mencela dalam bahasa asli adalah bukan sekadar, kenapa kamu macam ni? Sebuah teguran. Ya, sebuah teguran yang kuat. Sebuah teguran yang pedas kepada murid-murid Yesus karena ketidakpercayaan mereka. Ya, kita lihat apa teguran Yesus. Saya tidak tulis di ayat sini. Di Lukas 24, saudara biasa catat, saya bacakan. Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apanya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Hey, why you act surprised? Kenapa sosok? Wow, Yesus muncul. Kenapa ada ragu dalam hatimu? Lihat tanganku,
dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku, lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya. Yesus sudah nampakkan dirinya. Tada, ya lagi makan ya kan, tada, ya lagi. Semua mungkin Petrus lagi minum langsung ya keluar air ya kan, apa Yesus tada, ya kan. Ini aku, I'm not ghost, saya bukan hantu, saya bukan Casper, oke. Lihat tangan saya, ada lubang, lihat kaki saya ada lubang. Ini daging, real, saya bangkit. Tetapi saat Yesus memperlihatkan itu, mereka masih belum percaya. Mereka masih heran. Akhirnya, apa last choice yang Yesus lakukan? Last resource lah. Aduh, Maria sudah tidak mau percaya. Ya Maria sampaikan kepada kamu, kamu tidak mau percaya. Tadi 2 murid Yesus sampaikan kepada kamu tidak mau percaya. Sekarang saya nampakkan diri pada kamu, kamu tidak mau percaya, kamu masih ragu. Oke lah, berkat ayat 41. Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ada makanan di sini, saya mau makan. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Mereka masih pikir Yesus ini hantu lah, ini bukan, ini roh arwah ya gitu kan, arwah Yesus gitu ya. Tapi roh mana boleh makan, betul tidak? Roh mana boleh makan, roh tidak boleh nikmati apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jadi dia makan. Ikan apa? Ikan goreng. Ya, hari balik ini kita makan ikan goreng ya. Ya, sesuai dengan tradisi Paskah. Tidak adalah. Oke, dia makan ikan goreng dan makan di depan mereka, barulah mereka percaya. Barulah mereka percaya. Jadi saya sempat bertanya ya, apa sih dalam hati murid Yesus? Apa sih dalam hati Yesus yang begitu sukar menerima berita kebangkitan Yesus? Apa sih dalam hati mereka yang mereka selama ini ikut Yesus, mereka selama ini sudah berkali-kali dengar perkataan Yesus, tapi mereka tidak percaya. Kita lihat yang pertama, 2 alasan kenapa ketidakpercayaan murid Yesus. Yang pertama adalah tidak memiliki iman. Katakan sama-sama, tidak memiliki iman. Iman adalah foundations untuk menjadi seorang Kristen, menjadi seorang orang percaya. Iman, faith, membentuk cara kita berpikir. Iman membentuk cara kita berbicara. Iman membentuk cara kita hidup. Saya boleh katakan iman itu seperti lens, cermin mata. Oke? Kalau saya tidak punya cermin mata ini, muka saudara semua kabur. Ya, saya tidak nampak muka. Siapa jemaat yang duduk di belakang, saya tidak boleh nampak. Tapi kalau saya pakai cermin mata ini, ya ada lens, ada cermin mata ini, saya bisa lihat. Saya bisa nampak. Kalau orang hidup tidak punya iman, lens mata mereka, cara mereka lihat, berbeza dengan orang yang punya iman. Betul tidak? Saat hadapi problem, hadapi masalah, ya kan? Orang yang tidak punya iman, ya give up lah, ya kecewa, ya kan? Ya tidak ada harapan. Tapi saat kita hadapi masalah, orang yang punya iman, ya kita percaya bahwa Tuhan, saya tidak hadapi sendirian. Tuhan, saya percaya pasti ada jalan keluar. Ya kan? Tidak selama-lamanya saya hadapi persoalan hidup ini. Ini perkataan orang yang punya iman. Amen. Orang yang tidak punya iman, sial ya Allah. Seliawa. Sudah lihat harga minyak naik kan, diesel yang bawa Hilux, ada hari ini bawa Hilux, sakit ya kan? Bawa harga diesel semakin dia. Orang yang tidak punya iman, sial ya Allah. Tak ada lagi lah, ini barang naik harga lah, komplain terus keluar dari mulutnya. Ya, tapi orang yang punya iman, bersyukur. Bersyukur. Dalam masa krisis ini bersyukur.
Iya, kita bersyukur karena kita orang yang punya iman. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang dapat memberi kekuatan. Tuhan yang dapat memberkati. Tuhan yang dapat memberikan kita kemampuan. Haleluya. Sebab itu iman itu sangat penting. Kita boleh datang ke gereja, tapi tidak semua orang datang ke gereja punya iman. Ya, punya iman. Ya, mereka boleh naikkan lagu praise and worship. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Is that really kamu percaya kamu punya Tuhan yang besar? Tapi saat kamu hadapi problem, hadapi masalah, aku punya problem yang besar. Ya. Kita nyanyi seperti itu. Tidak seperti yang kita nyanyikan di gereja. Iman itu membentuk. Sangat penting kita punya iman. Sebab itu kenapa pastor kan, saya nasihat kepada anak muda, cari pasangan yang apa? Seiman. Bukan pastor racist. Orang Kristen ini racist lah, tak nak terima orang agama lain, agama yang daripada luar sana. Bukan. Pentingnya kita punya pasangan seiman, karena apa? Ketika kita hadapi problem, kita sudah menikah, kita sudah kawin. Kalau orang yang tidak pasangan yang tidak punya iman, dia lihat problem, cara berbeza dengan kita. Kita memberi bagi gereja. Apa sih kamu kasih beri-beri bagi gereja? Gereja tuh udah kaya, tengok pastor beli kereta baru. Ya kan, apa sih kamu kasih beri pada gereja, dia makan duit kamu. Jadi itu kalau kita punya pasangan yang tidak seiman, ya cara pandangan mereka tidak punya iman. Kita memberi bukan karena pastor, kita memberi bukan karena nama gereja, kita memberi bukan karena manusia, kita memberi karena kita ingin memberi, karena kita ingin beri dengan iman. Haleluya. Jadi itu penting ya, iman. Di Matius 16 ayat 21. Di Matius 17 ayat 22 sampai 23. Di Matius 20 ayat 17 sampai 19. Yesus sudah 3 kali sampaikan kepada murid-murid Yesus. Hey, aku akan mati loh. I will die. Ya, ini adalah ujung pelayanan saya. Saya akan diserahkan, saya akan disiksa, saya akan disalibkan. Tetapi saya akan bangkit. Yesus sudah sampaikan kepada, it's not surprise. Ini bukan berita yang surprise bagi mereka. Oh, Yesus sudah ditangkap kan. Yesus sudah sampaikan kepada mereka 3 kali. 3 times. Tapi murid Yesus sudah dengar firman Tuhan, sudah dengar berita Yesus, sudah lupa. Saudara sebagai ibu bapak, beri pesan pada anak-anak kamu kan, berkali-kali. Sudah berkali-kali kamu pesan pada anak-anak kamu. Nasihat, teguran, mereka tidak dengar. Apa perasaan kamu sebagai ibu bapak? Geram, betul ya? Ya, geram sekali. Ya, Wilson, ya bapak saya selalu nasihat. Saat kita pergi sel group di rumah jemaat. Wilson, nanti ke sel group jangan lari-lari ya. Ya kan, jangan lari-lari. Apa yang saya buat? Habis sel group, saya lari-lari, ya kan, saya lari-lari sini lari sana, ya kan, pulang baju basah, peluh, ya kan, bau busuk, ya masuk kereta bau busuk, ya mau tidur malas mandi, ya kan sudah malam, ibu bapak saya tidak suka. Minggu depan mau pergi sel group, apa yang sampaikan oleh ibu bapak kepada saya? Wilson, nanti jangan lari ya, jangan lari-lari. Sudah berkali-kali diberikan pesan, anak tidak dengar, apa terjadi? Rotan, betul ya? Rotan ya, zaman sekarang tidak boleh rotan. Zaman sekarang kalau rotan dia report polis ya. Polis, bapak rotan saya, ya kan? Polis datang, ya kan? Sekarang ini tak boleh lagi pukul-pukul macam physical ya. Kalau anak kamu report polis bermasalah. Udah berkali-kali pesan, tidak dengar. Geram ya kan, geram kan? Tidak dapat kita sabar ya dengan orang yang sudah berkali-kali pesan. Inilah perasaan Yesus. Sudah berkali-kali dia pesan kepada muridnya. Dia akan bangkit. Dia akan mati. Dia harus lewati penderitaan. Dia harus lewat kematian. Dan dia akan bangkit. Tapi murid Yesus tidak dapat mendengar. Murid Yesus tidak dapat terima. Kenapa? Tidak memiliki iman. Iman tidak dapat bertumbuh
Seringkali kita bukan kekurangan iman, tapi kita hanya memiliki terlalu banyak suara yang bersaing dengan firman Tuhan yang sudah didengar. Firman Tuhan minggu lepas, Pastor Everett sampaikan ya kan. Karena murid-murid Yesus ya tidak boleh terima kematian Yesus karena mereka punya rencana pribadi. Mereka punya planning pribadi. Ya, masih ingat khotbah minggu lepas. Mereka punya planning pribadi. Mereka planning berpikir bahwa Tuhan akan kalahkan bangsa Romawi. Yesus akan bangkitkan tentara-tentaranya. Dia akan kumpulkan askar-askar yang terbaik. Dan 12 murid Yesus ini akan jadi general-general. Ya, jadi pahlawan-pahlawan yang akan melawan, mengalahkan bangsa Romawi. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan jadi juru selamat orang Yahudi, bukan bangsa lain. Mereka terlalu mementingkan, mereka terlalu mempertahankan planning pribadi mereka. Banyak suara dalam kehidupan mereka, mungkin mereka ikut Yesus. Enak ya ikut Yesus ya, nanti kamu akan jadi mungkin salah satu orang yang memerintah di kota saat Yesus menjadi raja. Banyak suara yang bersaing dengan firman Tuhan, sampai Yesus sampaikan firman Tuhan, hey aku akan menderita, mati, akan bangkit, mereka tidak dengar. Iman bukan karena kita kurang iman, tetapi terlalu banyak suara yang datang dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh ayat firman Tuhan di Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan benih firman Tuhan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Terlalu banyak distractions, terlalu banyak gangguan. Sampai firman Tuhan itu tidak bertumbuh di dalam kehidupan kita. Faith grow when distraction die. Iman bertumbuh ketika gangguan hilang. Kita harus sisihkan apa yang mendistract kita daripada firman Tuhan bertumbuh. Faith grow when distraction die. Banyak gangguan murid-murid Yesus. Mereka punya planning ini dan sebagainya. Sampai Yesus ditangkap, mereka tidak siap. Mereka tidak ready. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang bukan membunuh iman kita, bukan karena kita kurang percaya. Bukan karena kita kurang pergi ke gereja. Bukan karena kita kurang berdoa. Tetapi yang membunuh iman kita karena terlalu banyak gangguan, distractions. Kita tinggal di zaman eranya banyak gangguan. Orang berlomba-lomba, orang sanggup bayar billion dollar untuk dapat perhatian kamu. Contohnya apa? Ads. Ya kan, iklan. Ya. Sekarang ini di mana kita mau tengok YouTube ya ada iklan. Platform social media, mereka sanggup buat research. Research yang berjuta-juta dolar, billion dollar untuk dapatkan how I can make umat manusia lebih banyak spend time di handphone, di platform mereka. Mereka buat research loh. Mereka cari pakar jiwa, mereka cari pakar di bagian otak. Macam mana ya boleh buat orang ya terikat dengan platform yang kita buat ini. Semakin banyak masa mereka spend di platform kita, semakin banyak keuntungan kita. Ini adalah perkara yang penting kita harus perhatikan dalam kehidupan kita. Di mana fokus kamu? Di mana perhatian kamu? Di mana masa kamu? Di mana kamu spend time, masa dalam kehidupan kamu? Because faith grow when distraction die. Amen. Berikutnya. 2 alasan kenapa ketidakpercayaan murid Yesus adalah kekerasan hati. Kekerasan hati, maybe mereka sudah lihat kesaksian dari Maria Magdalena. Jesus sudah tidak ada. Kamu pergi tengok kubur tuh. Kamu tengok kubur tuh. Sudah tidak ada mayat Yesus. Mereka tidak percaya.
Dua murid Yesus yang sampaikan kepada mereka, tadi kita makan sama Yesus. It's real. Yesus, dia makan dengan kita, dia bercakap dengan kita. Mereka tidak percaya. Akhirnya Yesus sampaikan kepada mereka, Yesus nampakkan diri mereka. Mereka tidak percaya. Mungkin saya katakan, tadi kita baca tadi ayat tadi, bahwa mereka bukan sekadar tidak percaya, tidak punya iman, tapi mereka hatinya keras, hatinya seperti batu. Alasannya mungkin mereka takut kalau kita berharap lagi sama Yesus, ya nanti dikecewakan lagi. Saya tidak boleh terima lah. Saya terlalu sedih. Sedih. Yesus mati. 3 hari yang lalu Yesus sudah mati. Hatinya sudah keras, dipenuhkan dengan kesedihan, dipenuhi dengan kekecewaan. Akhirnya mereka tidak mau lagi percaya. Karena apa? Hatinya sudah keras. Sudah dingin. Sudah dingin hatinya. Hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan kekerasan hati kita. Saya baca Yeremia 17. Ini adalah warning, amaran tentang hati kita. Akulah Tuhan, ya, menyelidiki hati, menguji batin, memberikan balasan setiap orang yang setimpal dengan tingkah laku, setimpal dengan hasil perbuatannya. Mungkin saya salah ayat, saya coba bacakan di Yeremia 17. Firmannya seperti ini, hati itu sangat licik. Ayat 9 ya, Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati-hati, hati kita kadang-kadang boleh menipu diri kita. Kadang-kadang kita membiarkan hati kita keras. Akhirnya kita tidak dapat melihat, kita tidak dapat lagi percaya perbuatan Yesus. Mungkin yang mengeraskan hati kita, mungkin kesedihan, mungkin kekecewaan, mungkin masa lalu kita yang membuat hati kita keras. Sebab itu hati yang keras bukan hati yang lembut. Yang saya temukan lawan dari hati yang keras adalah hati yang apa? Bijaksana. Oke, katakan pada orang kiri kanan, jangan keraskan hati. Ya, miliki hati yang bijaksana. Miliki hati bijaksana. Jangan hidup terlalu keras. Ya. Karena apa? Amsal 10 ayat 8. Orang yang bijak hatinya akan apa? Menerima perintah. Ayat 23, 16 ayat 23. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Ya, kita terus miliki hati yang bijaksana. Kita mau mendengar, ya, kita mau menerima input, ya, masukan, ya. Kita mau mengertilah, kita mau coba paham sih kenapa sih Maria sampaikan berita ini? Kenapa sih ada 2 murid Yesus yang sampaikan, kenapa Tuhan tidak tunjukkan kepada diri saya? Kalau saya salah satu murid Yesus, saya coba selidiki diri saya. Firman Tuhan katakan Yeremia 17 ayat 10, akulah Tuhan yang melidiki hati. Bahkan Mazmur Daud berkata bahwa selidikilah hatiku, lihatlah hidupku. Kita nyanyi lagu ini kan, selidiki aku, lihatlah hidupku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kalau kita situasi murid Yesus, dia sudah nampakkan pada Maria Magdalena, dia sudah nampakkan 2 murid Yesus, kita selidiki. Hello, kenapa saya masih tidak percaya? Kenapa Yesus tunjukkan kepada mereka terlebih dahulu, bukan kita? Kenapa Yesus tunjukkan kepada mereka, bukan kita? Apakah sebab kita masih keras hati? Wow. Ada saya minat dengan teknologi. Teknologi, saudara tahu kan handphone apa? Kalau Gen Z tidak tahulah, Gen Alpha, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara.
Handphone ini yang mana biru biasanya handphone apa kita panggil? Nokia, right? Nokia. Dan apa? Ada namanya BlackBerry. Nah, handphone ini kalau zaman dulu untuk klik, ketik bukan touchscreen, betul tidak? Ada keypad, namanya keypad. Saya ingat sekali bahasa perhimpunan di sekolah menengah, bahasa perhimpunan, ada budak-budak nakal lah, right? Mereka bawa handphone ke sekolah, mereka bawa handphone ke sekolah. Wah, saya tengok orang ini pandai ya, dia guna handphone Nokia, tekan keypad ini, dia begitu hafal keypadnya, dia message dia punya girlfriend dalam pocket, boleh tekan. Ada bunyi keypad, saya tengok tangan dia, jari dia gerak-gerak, oh dia bawa handphone, dia message dia punya girlfriend, tak perlu tengok screen, udah boleh hafal. Yang, sudah makan belum yang? Ya kan? Sebalas, oh aku makan Burger King tadi, ya kan? Dia macam ni tak perlu jawab. Itu zaman itulah, zaman Nokia. Sekarang tidak ada lagi ya. Nah, kita lihat bahwa CEO Nokia, CEO BlackBerry yang handphone yang sudah maju ini, mereka keuntungan mereka sudah sampai billion. Keuntungan mereka sudah boleh katakan company yang paling untung lah. Pasaran yang sana tuh keluar saat itu semua handphone Nokia, semua handphone. Kalau yang kaya, yang bekerja bisnis, office, mereka guna BlackBerry. Nah, saat muncul iPhone di pasaran, para CEO mereka diberikan masukan, mereka diberikan input bahwa hey, ada teknologi baru, iPhone, smartphone yang fully touchscreen. Dan saat itu mereka ketawakan iPhone, mereka ketawakan company iPhone yang baru keluar touchscreen. Menurut mereka, keypad, it's everything. Tak ada orang yang mau dekat cermin macam ni. Tak ada feel. There's no feeling. Macam kamu dekat cermin, pegang-pegang. Mana ada orang mau beli? Mana orang mau beli? It's keypad, it's the future. Masa depan adalah keypad. Tapi lihat hari ini ada yang masih guna Nokia, ada yang boleh angkat tangan. Wow, saya mau selfie dengan kamu. Kamu still guna Nokia. Bukan saya ketawakan kamu, karena it's unique. Tak ada. Mereka seharusnya BlackBerry, company BlackBerry, sebelum mereka tukar nama BlackBerry, yang handphone yang warna abu-abu ini, nama company mereka sebelum ini adalah Research in Motion. Sebelum mereka tukar nama, Research in Motion. Seharusnya mereka adalah company yang paling inovasi, paling boleh katakan mereka namanya aja company Research in Motion. Pendidikan yang selalu berjalan ke hadapan. Wish, kalau kamu buka company pendidikan selalu berjalan ke hadapan, Sendirian Berhad. Nah, kamu bukalah company ini. Terima kasih nama saya, berikan saya royalty ya. Jadi nama dia Research in Motions. Tapi bila teknologi muncul baru, tak ada research in motions. Bila mereka mau ubah touchscreen, is too late. Sudah terlambat. Sudah ada iPhone, sudah ada Android, you too late. Nokia, orang pikir, wow, dia tak ada yang terkalahkan. Kadang-kadang orang temukan ya, ada profesor coba selidiki di sebalik kegagalan Nokia, BlackBerry. Kadang-kadang kesuksesan, kejayaan, ya mungkin achievement mereka, wow, with the sales sampai 50 billion setahun, 50 billion setahun sales. Tak ada yang boleh kalahkan kita. Dan muncullah kesombongan. Muncullah kita yang the best, kita yang terbaik. iPhone tak ada apa-apa. Akhirnya mereka tidak mau innovate, mereka tidak mau maju, mereka tidak mau ubah. Dan bila mereka mau berubah, it's too late. Demikian juga bagi kita. Jangan sampai kita rasa, kenapa sih 10 tahun lalu saya tidak percaya. Kenapa 10 tahun lalu saya lembutkan hati saya dengar khotbah pastor pada tarik ini. Saya ingat sekali Tuhan bicara dengan saya.
Tapi saya keraskan hati, saya balik ke rumah, saya makan KFC, saya sudah lupa khotbah pastor. Tapi kita mau hati yang bijaksana. Try to understand, berpengertian. Coba untuk mendengar perintah. Amen. Saya yakin apa yang di hati murid Yesus, terlalu sedih, terlalu duka. Tuhan, mereka masih ingat Tuhan yang di kayu salib. But akhirnya hati mereka keras. Saat ada firman Tuhan datang, hati masih keras. Kamu tidak tahu kami lagi sedih. Kamu tidak tahu kita lagi duka. Apa kamu bilang Yesus sudah bangkit? Akhirnya mereka miss momen itu. Sampai Yesus harus tunjukkan diri pada mereka. Baru mereka percaya. Kita tidak mau sampai Yesus mau show up diri kita. Kenapa? Yesus itu maha mulia. Yesus itu maha kudus. Yesus itu maha powerful. Kalau Tuhan Yesus sudah show up dalam kehidupan kita. Kita betul-betul takut. Ya, mungkin kita boleh kencing dalam seluar kita sendiri. Ya, memalukan diri kita sendiri. Ya, kenapa? Di Yohanes 20 ayat 29. Perkataan Yesus. Ya, kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. But, tetapi, siapa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini perkataan ini kepada kita. Mereka tuh kamu, katakan orang kita. Itu kamu. Itu kamu, mereka tuh kamu. Perkataan Yesus, murid-murid, engkau telah melihat aku, engkau percaya. Tetapi di tahun 2026, I will tell you, berbahagialah jemaat CCC Kota Masai yang mereka tidak lihat, tapi namun mereka percaya. Kamu diberkati, kamu adalah paling berbahagia. Kenapa? Kamu tidak lihat Yesus, kamu tidak lihat kejadian di mana peristiwa Yesus bangkit. Kamu cuma dengar daripada saksi murid Yesus. Kamu dengar cerita ini dari peristiwa sejarah ini daripada Alkitab, daripada kesaksian murid Yesus, daripada pastor yang sampaikan. Tetapi kamu berbahagia karena apa? Karena kita percaya. Amin. Kita percaya. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan, pemain musik boleh maju ke depan. Ya. Kenapa kita berbahagia? Karena iman kita tidak lagi bergantung pada apa yang kita lihat. Haleluya. Iman kita tidak bergantung apa yang kita lihat. Iman kita tidak bergantung kepada situasi, keadaan hidup kita. Ada satu ayat lagi saya bacakan. Ibrani 11 ayat 1. Saudara pasti tahu ayat ini. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari yang tidak kita lihat. Ada ayat yang lain juga di Ibrani katakan. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Iman, foundations, dasar kehidupan kita. Dan bukan iman kalau kita sudah melihat, betul tidak? Kalau sudah melihat itu bukan iman, itu fakta. Ya, itu fakta. Itu kenyataan. Tapi kalau kita belum lihat lagi, itu adalah iman. Jadi kita belajari dari kisah kebangkitan Yesus. Kita jangan seperti murid Yesus yang tidak memiliki iman. Jangan seperti murid Yesus yang mengeraskan hati. Kita mau orang yang beriman dan menjadi orang yang hati yang bijaksana. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini sebelum saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Anugerahmu memelukku
Mari kita angkat iman, percaya kita anugerah.